Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Qawiyil Azim Ar-Ra'ufir Rahim. Wa huwa alladhi yaqdi bil haqqi wa yahkumu bil adli. Wa huwal azizul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nasu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wamhu anna sayyiatina wahtim bisalihati amalana wa tawaffana wa anta radin anna birahmatika ya arhamar rahimin. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya adalah dengan cara imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Kita semuanya berusaha sekuat tenaga kita untuk continue terus-menerus istiqamah, istimrar, mudawamah dalam rangka melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berupaya sekuat tenaga kita pula untuk istiqomah continue terus-menerus dalam rangka meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan tadi mengantarkan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan siang kali ini khatib akan menyampaikan salah satu tema al-ikhtilas wal ghulul wa khatarahuma inda syariatil Islam. Artinya adalah ketidakjujuran atau korupsi serta bahayanya dalam pandangan syariat Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya tentunya telah mengetahui bahwasannya al-ghulul atau korupsi atau ikhtilas dengan bahasa lain, ini merupakan sifat madmumah, sifat yang tercela. Sehingga kita seorang mukmin tentunya adalah wajib meninggalkan hal tersebut. Apa itu ghulul? Apa itu ikhtilas? Apa itu korupsi misalkan bahasa kita? Adalah penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan atau jabatan atau kepercayaan rakyat. Dia gunakan hanya untuk mencari keuntungan yang sifatnya pribadi atau hanya kelompoknya masing-masing. Dan ini di dalam syariat Islam tadi sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mengambil haknya orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat kita. Walaupun misalkan memang itu tadi adalah merupakan sifat madmumah, sifat tercela, sifat yang sangat buruk, akan tetapi kita sering melakukan itu. Baik diantaranya misalkan korupsi jabatan. Karena kita di situ adalah sebagai pejabat, maka kita terkadang jual beli jabatan. Kita terkadang mencari titipan-titipan dari kawan-kawan kita yang mereka berani membayar dengan kita.
Ketika kita jadi pejabat, misalkan dikasih fasilitas mobil, yang seharusnya ini adalah untuk kepentingan urusan-urusan kantornya, tapi kita gunakan senanya sendiri untuk kepentingan kita dan anak-anak kita atau keluarga kita. Ini korupsi. Kemudian pula misalkan korupsi waktu. Saat ini adalah kita sering mendengar WFH misalkan. Jadi kita bekerja di rumah. Absen kita adalah dengan hanya online. Setelah kita absen karena tidak ada yang mengawasi kita santai di rumah kita. Kita hanya main-main dengan anak kita, istri kita, bahkan ngurusi pekerjaan-pekerjaan kita. Padahal tadi kita ini adalah disuruh online supaya lebih efektif. Tidak menghabiskan misalkan transport, tidak berjubel di jalan dan sebagainya. Tapi kenyataannya, jadi di sini kita menggunakannya adalah hanya untuk kepentingan kita pribadi dan keluarga kita. Padahal kita digaji komplit. 1 bulan gajinya komplit, tidak ada potongan apa-apa. Dan di situ kalau misalkan kita melakukan seperti itu, padahal kita digaji oleh negara, gaji kita adalah diantaranya dari pajak rakyat. Pajak misalkan bumi bangunan, atau misalkan lagi pajak perniagaan, atau juga pajak-pajak yang lain. Berarti di sini kita memakan harta yang tidak halal. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah melarang itu. Dan ini Allah terangkan di surat Al-Baqarah ayat 188. Akan tetapi walaupun seperti itu kita sering melakukannya. Dan masih banyak korupsi-korupsi yang lain. Di antaranya misalkan kita dikasih proyek 1 miliar. Tapi kenyataannya yang kita aplikasikan hanya 400 juta. Yang 600 juta nguap. Mungkin untuk atasan kita yang dia memberikan proyek tadi, yang ngegulkan proyek kita, atau mungkin untuk dana insentif ini itu dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalkan dari anggaran 1 miliar, kenyataannya yang kita terapkan hanya sekedar 400 juta. Akhirnya pembangunan hanya ala kadarnya. Hanya umur misalkan 5 bulan, 1 tahun sudah hancur. Kita bangun gedung, roboh, kita bangun jembatan, rusak juga. Lah orang-orang seperti ini, naudzubillah min dzalik, mereka nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangatlah berat. Sehingga kewajiban kita seorang mukmin tadi, kita harus mencari rizki kita halalan thayyibah, yang benar-benar halal dan bersih. Tidak boleh ada 1 rupiah pun yang kita makan kecuali memang tadi adalah dari hasil yang halal. Kalau kita makan sendiri misalkan, daging kita ini tumbuh dari hal yang haram, akhirnya susah diajak untuk ibadah kepada Allah. Diajak sholat males, diajak berjuang apalagi. Karena apa? Badan kita ini tumbuh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita kasih makan anak-anak kita menjadi anak yang bandel, susah diatur. Kita kasih makan ke istri kita, mereka menjadi istri yang durhaka dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya-bahaya yang bisa kita hadapi di dunia, belum nanti di akhirat. Ancaman-ancaman yang Allah ancamkan kepada kita orang-orang yang tadi tidak jujur atau khianat atau korupsi misalkan, naudzubillah min dzalik. Allah menerangkan di dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran. Silakan nanti dibaca di ayat yang ke-161, Allah sampaikan di sana. Wa may yaghlul ya'ti ghalla bima yaumal qiyamah. Jadi siapa yang dia ini adalah korupsi, menipu orang lain, nanti dia akan memikul apa yang dia korupsikan itu tadi di dunia, di akhirat akan dia pikul. Dan apa yang kita curi tadi adalah nanti akan memberikan suara, tujuannya adalah untuk menjelekkan kita, untuk menghinakan kita. Dan itu disampaikan oleh Nabi di hadis riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam Bukhari. Banyak hadisnya ini diantaranya. Ketika itu Nabi pernah
memerintahkan salah seorang namanya Ibnu Lutbiyah dalam salah satu riwayat itu. Ibnu Lutbiyah ini adalah ditugaskan oleh Nabi untuk mengambil zakat di kalangan kabilah Bani Salim. Karena beliau ini adalah kerjanya cukup bagus, akhirnya dari kabilah Bani Salim memberikan tip, memberikan hadiah, memberikan istilahnya di situ tambahan. Ketika dia datang kepada Nabi, dia menyampaikan, ya Rasulullah, hada laka wa hada utiya ilayya. Au fima makna. Jadi ya Rasul, ini adalah untuk engkau dan ini telah dihadiahkan untukku. Kemudian apa reaksi dari Rasulullah seperti ini? Rasul menyampaikan, afala jalasta fi baiti abika wa ummika fatara hal yuhda ilaika amla? Tidakkah kamu duduk-duduk saja di rumah ibu dan bapakmu? Kemudian kamu perhatikan kamu akan mendapatkan hadiah atau tidak? Tentunya kamu tidak akan mendapatkan apapun. Ketika kita misalkan bekerja di salah satu perusahaan atau instansi pemerintah misalkan, kemudian kita ditugaskan di salah satu tempat dan kita mendapatkan fee, mendapatkan hadiah, mendapatkan imbalan tambahan, harus kita kembalikan kepada yang menugaskan kita. Kalau tidak, kita berarti korupsi. Ini tadi hadisnya disampaikan oleh Nabi, banyak sekali riwayatnya. Jadi yang seperti ini aja korupsi, apalagi yang miliar-miliaran, misalkan triliunan, naudzubillah min dzalik. Kenapa itu dianggap korupsi misalkan? Karena sama-sama kerjanya misalkan dalam satu kantor, berangkat dari jam 8, pulang jam 4. Kalau yang satu ditugaskan keluar, dia mendapatkan tambahan ini itu. Tapi kalau mereka yang berada di kantor tidak mendapatkan apapun, sehingga ini akan menimbulkan kecemburuan sosial. Maka di dalam syariat Islam, karena dia sudah digaji sempurna dari kantornya, ketika dia mendapatkan tambahan ini itu harus dikembalikan kepada kantor tersebut. Kalau dimakan sendiri itu namanya korupsi. Tadi Nabi menyampaikan, afala jalasta fi baiti abika wa ummika fatara hal yuhda ilaika amla, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di lanjutan hadis ini kemudian Nabi berkhutbah dan menyampaikan, aku sangat tahu persis, ini gampangnya bahasa kita, aku tahu persis orang-orang yang mereka mengambil harta dengan cara yang tidak halal, nanti di hari kiamat dia akan memikul apa yang dia curi itu. Kalau yang dicuri adalah misalkan unta, dia akan memanggul unta tersebut. Kalau yang dicuri adalah sapi, dia akan memanggul sapinya. Atau dalam hadis tadi, ausatan tayar, kalau yang diambil atau yang dicuri tadi adalah kambing, dia akan memikul kambingnya. Baik sapi, unta, kambing akan mengeluarkan embek dan lenguhannya. Yang tujuannya adalah untuk menghinakan orang tersebut yang khianat di hadapan manusia waktu itu. Bagaimana kalau misalkan tadi yang dicuri adalah bansos? Berapa ton nanti dia akan pikul di akhirat? Berapa ton beras misalkan. Kalau yang diambil adalah anggaran pendidikan, berapa laptop nanti akan dia pikul. Terus kalau misalkan yang diambil tadi adalah hasil mencuri dari bangunan gedung atau bangunan jalan raya, berapa semen nanti akan dia panggul di akhirat. Berapa koral, berapa ton nanti pasir yang akan dia pikul. Naudzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya terhadap syariat Islam yang kita anut, kita ikuti. Syariat sudah menjelaskan seperti itu kepada kita supaya kita lebih hati-hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi adalah poin yang pertama, bahayanya. Bahaya yang kedua, Nabi menyampaikan di dalam hadis, orang yang korupsi itu, apalagi dia dengan bersumpah ketika dilantik menjadi pejabat dan sebagainya, orang-orang yang korupsi itu akan diharamkan masuk surganya Allah dan dia wajib masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Kata Nabi di hadis riwayat Imam Muslim, berarti jelas sahihnya di situ disampaikan, manik tato'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahu annar wa harrama alaihil jannah. Artinya, siapa saja di antara orang muslim itu atau seseorang yang dia mengambil atau merampas haknya orang muslim yang lain, biyaminihi dengan sumpahnya, seseorang ketika dia menjabat sudah dilantik, disumpah dengan
istilahnya Quran dia taruh di atas kepalanya dan lain sebagainya. Kemudian ternyata dia ini adalah curang, dia korupsi, dia tidak jujur. Kalau dia melakukan seperti itu, Nabi menjelaskan tadi, faqad aujaballahu lahu annar, Allah akan mewajibkan dia masuk neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan Allah mengharamkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, ada sahabat yang bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Ya Rasul, bagaimana kalau misalkan yang diambil itu hanya sedikit? Nabi menjelaskan, wa in qadiban min arokin, walaupun yang diambil itu hanya senilai, yakni satu siwak dari kayu arok. Jadi wa in qadiban min arokin, walaupun yang diambil hanya sedikit, hanya senilai adalah sebatang kayu dari arok yang biasa dipakai untuk siwakan, itu pun Allah akan mewajibkan dia masuk ke neraka dan mengharamkan masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Terus bagaimana tadi kalau mereka korupsi miliar-miliaran, misalkan 450 miliar 74 kilo emas misalkan. Ini tentunya berat nanti bertanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya yang ketiga adalah orang-orang seperti ini kalau tidak bertobat kepada Allah dan mengembalikan apa yang dia korupsi tadi, dia akan termasuk orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim pula Nabi pernah bertanya, atadruna mal muflisu? Apakah kalian tahu siapa sih orang yang muflis, yang bangkrut itu? Para sahabat menyampaikan, al muflisu fina man la dirhama wala mata. Jadi orang yang bangkrut di antara kami ini adalah orang yang mereka tidak punya harta, tidak punya dirham. Kemudian Nabi menjelaskan, yang artinya ya, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa daraba hada, dan seterusnya. Jadi Nabi menjelaskan sesungguhnya nanti dari kalangan umatku mereka akan datang di hari kiamat. Mereka membawa pahala yang banyak, salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya. Tapi mereka juga masih membawa dosa-dosa yang banyak, kedoliman yang banyak yang belum mereka selesaikan. Pernah mencaci maki ini itu, pernah memukul orang ini itu, pernah menumpahkan darahnya, dan lain sebagainya. Maka orang seperti ini dianggap orang yang bangkrut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalnya banyak, akan tetapi tadi kedoliman yang dia lakukan juga banyak. Sehingga orang-orang yang terdolimi ini mereka nanti akan meminta pertanggungjawaban. Adanya di sana hanya pahala dan dosa. Sehingga orang-orang yang tadi pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala zakatnya banyak, pahala ini akan diberikan kepada mereka orang-orang yang terdolimi. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhidat min khotoyahum. Jadi kalau misalkan ternyata kebaikan atau pahalanya setelah dibagi-bagi kepada mereka orang yang terdolimi habis, maka gantian di antaranya dosa-dosanya orang yang terdolimi, kesalahannya itu akan diberikan, dipikulkan kepada orang yang mendolimi tadi. Thumma turiha finnar, kemudian orang seperti ini akan dilemparkan ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ancaman bagi mereka orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan tadi manipulasi, korupsi dan lain sebagainya. Iya kalau misalkan yang didolimi 1-2 orang, tapi kalau yang didolimi seluruh rakyat Indonesia atau satu kantor kita, habislah nanti bala kita di sisi Allah. Terus bagaimana kiatnya agar supaya kita bisa menghindari itu? Yang pertama, tanamkan sifat muraqabatullah. Kita ini selalu merasa diawasi oleh Allah, dimanapun kita berada. Kita sendirian, Allah yang kedua. Kita berdua, Allah yang ketiga. Kita bertiga, Allah yang keempat, dan seterusnya. Kalau kita bisa menanamkan itu, insya Allah kita akan jauh dari kemaksiatan kepada Allah SWT. Yang kedua, kiatnya adalah syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan bersifatlah qanaah, menerima apa adanya.
Ar-ridho bil qasmi, kita rela, kita ridho sesuai yang Allah bagikan kepada kita. Kalau misalkan ada kawan-kawan kita yang mengajak untuk korupsi, tolak dengan baik, tolak dengan tegas. Karena kita dilarang oleh Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi Allah menyampaikan kepada kita, janganlah kalian itu saling tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah khutbah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, Allah memberikan ilmu yang kita dalami tadi diberkahi oleh Allah sehingga kita bisa mengamalkannya, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang hatinya bersih, hatinya jujur. Jadi tidak pernah melakukan pengkhianatan atau tidak pernah melakukan korupsi. Kalau memang itu adalah bukan hak kita, maka mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak mengambilnya. Sehingga kita termasuk orang yang selamat fid dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang pertama ini saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Asr. Ini selalu disampaikan oleh para khotib karena surat ini mengingatkan kepada kita. Seluruh manusia kondisinya akan merugi, celaka, kecuali mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, serta mereka saling memberikan wasiat di dalam kesabaran dan wasiat di dalam kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nasu taqullaha usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah, meninggalkan larangan-larangannya, dan selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan barangkali karena kita mengikuti hawa nafsu kita, atau mungkin kita ini melakukan karena bersalah, yaitu melakukan perbuatan dosa, kedoliman, kemaksiatan, mudah-mudahan Allah berkenan membimbing kita untuk selalu bertobat kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menerima taubat kita, menerima istighfar kita, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dosa para pembimbing kita, serta guru-guru kita, dan dosa seluruh umat Islam semuanya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala
keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang dibingkai cinta dan kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak yang berguna untuk nusa, bangsa, dan agama. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyi'at warzuqhum minal arzaqi thayyibat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikina wal zalimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa ayunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.